Seorang dokter senior yang selama berhari-hari berusaha sekuat tenaga, akhirnya menurunkan stetoskopnya perlahan. Wajahnya muram, dan suaranya lirih ketika ia menatap putri satu-satunya, Nadine Prameswari. "Maaf, Nona Nadine, organ-organ dalam ayah Anda melemah sangat cepat. Mungkin hanya tinggal hitungan hari." Kata-kata itu bergema di udara, menghantam hati Nadine seperti petir yang menyambar di langit paling gelap. Lututnya goyah, tubuhnya hampir roboh seandainya Bu Ratna, pengasuh lamanya, tak segera memeluknya erat. "Tidak, pasti masih ada cara, Dok. Pasti masih ada." Isaknya, suaranya pecah di antara napas yang nyaris tak beraturan. Namun dokter itu hanya menunduk, menghela napas panjang, sebelum berjalan keluar kamar dengan langkah berat. Seolah ia meninggalkan harapan terakhir bersama pintu yang perlahan tertutup. Di luar kamar, para pelayan membungkuk, membisikkan kecemasan satu sama lain. Rumah megah itu seakan berubah menjadi istana duka. Setiap langkah terdengar hati-hati, seperti mereka takut suara apapun bisa mengganggu seseorang yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Nadine duduk di samping ranjang ayahnya, menggenggam tangan yang dulu begitu kuat, tangan yang membangun kerajaan bisnis besar yang tak pernah ia bayangkan akan runtuh oleh waktu. "Ayah, jangan tinggalkan aku. Aku belum siap," bisiknya lirih. Air mata jatuh membasahi punggung tangan yang dingin itu, meninggalkan jejak kecil yang tampak kontras di kulit yang semakin pucat. Sementara itu, di taman belakang, seorang pria muda sederhana sedang membereskan alat kerjanya di tengah gerimis. Seragam tukang kebunnya basah kuyup, menempel erat di tubuh kurusnya. Namanya Bayu, lelaki kampung yang baru sebulan bekerja di rumah itu. Hatinya ikut tertarik oleh suasana berat yang menyelimuti rumah megah itu. Entah mengapa, ia merasa ada kesedihan yang menembus tembok-tembok tebal rumah tersebut. Ia meraih botol kecil yang tergantung di lehernya, warisan dari kakeknya, seorang tabib desa. Ramuan legenda yang hanya boleh digunakan satu kali dalam hidup seseorang. Ramuan yang dipercaya hanya bekerja ketika ajal sudah mengetuk pintu. Namun, doa masih belum berhenti. "Aku cuma tukang kebun," gumamnya pelan. "Siapa yang mau percaya padaku?" Namun di kamar lantai 2, Nadine kembali menyalakan lilin kecil di meja rias, membiarkan sinarnya memantulkan wajahnya yang penuh keputusasaan. "Tuhan, kirimkan aku keajaiban, siapapun, dari manapun, asal ayah bisa hidup," bisiknya dengan suara bergetar. Di luar jendela, Bayu menatap langit yang mulai mereda hujannya, menggenggam botol kecil itu semakin erat. Ia tak tahu bahwa doa lirih Nadine dan kebimbangannya sendiri sebentar lagi akan bertemu dalam satu persimpangan takdir yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Hujan belum sepenuhnya berhenti ketika senja merayap turun, memperlihatkan langit kelabu yang seolah ikut menangis bersama keluarga Prameswara. Di taman belakang rumah megah itu, Bayu Pratama masih bekerja, meski tubuhnya sudah basah oleh air hujan dan angin dingin yang menusuk tulang. Ia menggali tanah, memunguti ranting patah, dan memastikan semua pot bunga tetap berdiri, meski badai sempat mengguncang. Seragam kerjanya menempel di kulit, dingin dan berat, namun matanya tetap tenang. Ada keteduhan yang aneh pada lelaki sederhana itu, keteduhan yang seakan memendam rahasia besar. Di balik kesederhanaan yang tampak, ia menyimpan pengetahuan tua, warisan dari tabib leluhurnya. Pengetahuan yang tidak pernah ia pikirkan akan ia gunakan di tempat sebesar ini. Rumah yang megah, namun kini terlihat seperti bangunan tak berjiwa. Ketika suara tangis samar terdengar dari dalam rumah, Bayu berhenti. Ia berdiri di bawah pohon flamboyan tua, membiarkan tetesan hujan jatuh dari ujung daun ke bahunya. Pelayan-pelayan yang lewat membawa handuk dan makanan untuk para dokter saling berbisik pelan. "Kasihan Nona Nadine. Katanya dokter bilang Tuan tinggal beberapa hari." "Ah, orang kaya pun akhirnya sama saja. Tidak ada yang bisa menolak ajal." Mereka tidak sadar bahwa setiap kata itu menyentuh telinga Bayu. Ia menunduk, memejamkan mata sejenak, dan menarik napas panjang.
Di dadanya tergantung botol kecil berisi cairan kehijauan yang disegel dengan benang merah dan doa kuno. Ramuan yang hanya bisa digunakan ketika waktu seakan berhenti dan harapan terakhir nyaris padam. Ia masih mengingat pesan kakeknya. Gunakan ramuan ini hanya bila hatimu berkata demikian, Yu. Bukan saat kau ingin menunjukkan apapun, tapi saat dunia membutuhkan satu keajaiban terakhir. Sejak hari pertama bekerja di rumah itu, Bayu sudah merasakan hawa berat yang menggantung di udara. Seperti dinding-dinding tua rumah besar itu menahan napasnya sendiri. Ia sering melihat Nadine duduk di teras belakang menatap kolam yang tak lagi berbunga. Mata itu selalu sembab, namun tetap indah dalam kesedihan yang dalam. Bunga Kamboja jatuh di dekat kaki Bayu. Ia memungutnya perlahan, menatapnya lama sambil berbisik, "Kamboja, tanda perpisahan." Kata-kata itu keluar begitu saja, seolah alam memberi pertanda. Namun, sebelum ia sempat meletakkan bunga itu, sebuah suara lirih memanggilnya dari kejauhan. Dari balkon lantai 2, berdiri Nadine, dibalut selendang putih. Rambutnya terurai, dan pundaknya bergetar menahan tangis yang tak terdengar. Dari bawah, Bayu melihat sosok itu seperti cahaya yang memecah kegelapan. Dorongan yang tidak ia pahami mendorongnya menggenggam botol kecil di lehernya. Ada rasa yang sulit dijelaskan, seakan hatinya ditarik oleh sesuatu yang besar, sesuatu yang lebih kuat dari logika. "Mungkin ini saatnya," gumamnya. Namun, akal sehat cepat memukulnya kembali. "Aku hanya tukang kebun. Mereka akan menganggapku gila." Hujan membasahi wajahnya, namun Bayu tidak bergerak. Ia hanya duduk di bangku kayu dekat pohon flamboyan, mengeluarkan buku kecil berisi catatan ramuan kuno. Di halaman pertama ada tulisan tangan kakeknya. "Keajaiban bukan datang dari tanganmu, tapi dari hatimu." Kata-kata itu menggema dalam dirinya. Saat itu juga, di kamar lantai 2, Nadine kembali berdoa dengan suara serak. "Tuhan, kirimkan aku satu harapan terakhir." Doa itu menembus hujan, jatuh tepat ke hati seorang tukang kebun sederhana yang sejak awal tidak pernah tega melihat orang lain menyerah. Dan malam itu, tanpa mereka sadari, takdir mulai bergerak. Perlahan, namun pasti. Malam turun perlahan di atas rumah besar keluarga Prameswara. Hujan memang sudah reda, tetapi hawa dingin masih merayap di setiap sudut ruangan seperti bayangan duka yang enggan pergi. Di ruang tamu megah, lampu kristal berkilauan samar, memantulkan cahaya yang menari pelan di permukaan lantai marmer. Namun tak satu pun, kilau itu mampu mengusir kecemasan yang menebal di wajah semua orang. Keluarga besar berkumpul. Dokter-dokter duduk dengan tubuh lelah, sebagian menatap hasil laboratorium yang tak lagi memberi harapan, sebagian lainnya hanya menunduk dalam keheningan. Mereka tidak berani menyampaikan kenyataan, tetapi mata-mata mereka mengatakan hal yang sama. Harapan tinggal debu. Di tengah suasana itu, pintu belakang terbuka perlahan. Seorang pria muda dengan seragam lusuh dan sandal basah melangkah masuk. Bayu berdiri di ambang pintu, membiarkan angin malam membawa aroma tanah basah dari tubuhnya. Kepala-kepala menoleh hampir bersamaan. Para pelayan terkejut, keluarga menatap dengan tatapan tak percaya. Siapa lelaki sederhana ini yang berani memasuki ruang keluarga tanpa dipanggil? Namun Bayu melangkah maju. Langkahnya pelan, tapi mantap, meski kedua kakinya sebenarnya gemetar oleh rasa gugup. Ia berhenti tepat di tengah ruangan dan menatap Nadine yang duduk menggenggam tangan ayahnya. Dan dengan suara pelan namun jelas, ia berkata, "Beri aku 5 menit saja. Aku akan menyembuhkan Tuan Prameswara." Seperti dunia berhenti berputar, keheningan menelan seluruh ruangan. Lalu, tawa pecah. Tawa dokter yang sedari tadi menangani Tuan Prameswara. Tawa sinis, penuh ketidakpercayaan. "Anak muda, kau pikir kau siapa? Kami dokter terbaik di negeri ini saja menyerah. Dan kau, tukang kebun, bicara soal menyembuhkan?" Paman-paman Nadine ikut tertawa. "Selesaikan pekerjaannya di kebun saja, jangan menambah masalah." Kalau semua penyakit bisa disembuhkan tukang kebun, buat apa sekolah kedokteran? Namun Bayu tetap diam.
Wajahnya tak menunjukkan marah atau tersinggung, hanya ketenangan yang aneh. Ketenangan yang membuat suasana justru berubah. Ia menatap Nadine lembut dan berkata, "Saya tahu saya bukan siapa-siapa, tapi kadang keajaiban datang dari tempat yang tidak disangka." Kalimat itu menyentuh sesuatu di hati Nadine. Sisa-sisa harapan yang hampir padam tiba-tiba kembali menyala kecil, sangat kecil, tapi ada. Sebelum ia sempat menjawab, pamannya berdiri marah. "Cukup, usir orang ini sebelum aku panggil satpam. Ini rumah orang terhormat, bukan tempat dukun kampung." Bayu menunduk sopan. "Saya bukan dukun, Pak. Saya hanya punya ramuan peninggalan leluhur. Izinkan saya mencoba. Tidak ada ruginya. Jika gagal, biar saya yang menanggung akibatnya." Ruangan kembali hening. Nadine menatap matanya lama, lebih lama daripada sebelumnya. Ia melihat sesuatu yang tidak dimiliki siapapun di ruangan itu. Ketulusan. Ia berdiri perlahan. "Beri dia kesempatan." Semua orang terkejut. Dokter ingin memprotes, tetapi Nadine menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca namun tegas. "Kita sudah mencoba semua ilmu, Dok. Sekarang biarkan keajaiban berbicara." Paman-paman menggeram, menganggap Nadine gila. Namun wanita itu tidak peduli. Ia berjalan mendekati Bayu, berdiri di hadapannya dengan tubuh gemetar, namun hatinya sudah memilih. Ia berkata lantang, "Kalau kau bisa menyembuhkan ayahku, aku akan memenuhi apapun permintaanmu." Bayu terdiam, mata lembutnya memantulkan kebingungan dan kejutan. Saya tidak meminta apa-apa, Nona. Saya hanya ingin menepati janji saya pada hati." Dengan langkah tenang, ia mulai berjalan menuju kamar utama, memegang erat botol kecil berisi cairan hijau yang berkilau samar di tangannya. Tak ada yang tahu, namun di genggaman kasar Bayu, sebuah keajaiban tengah menunggu waktu untuk dituliskan. Suasana ruang tamu keluarga Prameswara berubah menjadi lautan bisikan dan tatapan tidak percaya. Lampu kristal yang menggantung tinggi tampak bergetar lembut, seolah ikut merasakan ketegangan yang memenuhi ruangan. Nadine berdiri tegak di tengah kerumunan, wajahnya masih basah oleh air mata, namun matanya kini menyala, seperti seseorang yang akhirnya menemukan secercah cahaya di tengah gelap yang panjang. Ketika ia mengucapkan janji itu, janji besar yang mengguncang seluruh keluarga, ruangan langsung hening. "Kalau kau bisa sembuhkan ayahku, aku akan menikahimu, dan separuh harta keluarga ini akan menjadi milikmu." Kalimat itu meledak seperti petir di langit yang baru saja mereda. Beberapa detik, semuanya membeku, seakan waktu menolak bergerak. Kemudian kekacauan mulai pecah. Paman Ardana, lelaki tertua dan paling berpengaruh dalam keluarga, melompat dari kursinya sambil menepuk meja dengan keras. "Apa kau sudah hilang akal, Nadine? Menikahi tukang kebun? Dan memberi separuh harta keluarga? Mau kau jadikan kita bahan ejekan seluruh Jakarta?" Teriakan itu diikuti gumaman panik dari para bibi dan paman yang lain. Apa yang terjadi pada keluarga ini? Ini gila, benar-benar gila. Bagaimana bisa seorang pewaris menikah dengan tukang kebun? Namun, Nadine tidak bergeming. Wajahnya tetap menatap lurus ke arah Bayu, lelaki basah kuyup yang berdiri di pintu dengan tubuh sederhana. Namun, mata yang memancarkan ketenangan aneh, ketenangan yang bahkan tidak dimiliki para dokter. Untuk sekejap, seluruh ruangan hanya berisi dua titik, Nadine dan Bayu. Dua dunia berbeda yang tiba-tiba dipaksa saling mendekat oleh takdir yang mereka sendiri tidak pahami. Bayu menunduk sopan, suaranya stabil meski hatinya pasti bergetar. "Saya tidak butuh harta, Nona. Saya hanya ingin menolong. Hidup seseorang lebih penting dari semua itu." Kejujuran itu menghantam hati Nadine seperti ombak besar. Ia sangat jarang, mendengar seseorang berbicara tanpa ambisi di rumah ini. Dunia tempat ia tumbuh adalah dunia yang penuh angka, saham, warisan, kekuasaan. Namun lelaki ini, lelaki yang tidak punya apa-apa, berbicara seolah hidup bukan soal materi, tapi soal niat. Ardana mendengus, nadanya semakin sinis. "Kalau aku tidak izinkan, apa kau mau paksa kami percaya pada ramuan kampungmu itu?" Bayu menatapnya lembut. "Saya tidak memaksa siapapun, Pak. Tapi kadang
Ketika ilmu manusia berhenti, hati yang tulus menemukan jalannya sendiri. Nadine memejamkan mata sejenak. Kalimat itu mengingatkannya pada nasihat ayahnya dulu ketika ia masih kecil. Jika kau ingin menolong seseorang, nak, tanyakan siapa dirimu jika kau tidak menolong. Air mata kembali mengalir di pipinya, bukan karena putus asa, tapi karena sebuah keyakinan baru yang mulai tumbuh. Ia berbalik menatap dokter. Dokter, tolong beri dia kesempatan, hanya 5 menit. Dokter itu tampak ragu, tetapi tatapan Nadine yang penuh harapan, harapan yang sudah hampir mati, membuatnya menghela napas panjang. Baiklah Nona, tapi saya tidak bertanggung jawab atas apapun yang terjadi. Nadine mengangguk kuat. Saya yang akan menanggung semuanya. Ia lalu menoleh kembali kepada Bayu, berkata lirih namun jelas. Kau dengar janjiku Bayu, jika ayahku selamat karena tanganmu, maka hidupku pun akan menjadi milikmu. Bayu membeku. Dalam cahaya kuning lampu, wajahnya tampak memikul beban berat yang tak pernah ia bayangkan harus ia pikul. Bukan beban harta atau pernikahan, tapi beban keyakinan seseorang yang mempercayakan segalanya pada dirinya. Dengan suara hampir berbisik, ia menjawab, "Baik Nona, izinkan saya mencoba." Ia melangkah menuju koridor panjang yang mengarah ke kamar utama. Setiap langkahnya pelan tapi mantap, seolah setiap langkah membawa doa yang belum terucap. Nadine mengikuti di belakangnya, langkahnya goyah namun hatinya sudah mantap. Dari ujung koridor terdengar suara detak mesin medis, lemah, hampir hilang. Detak yang menentukan batas antara hidup dan mati. Bayu berhenti sejenak di depan pintu kamar, menatap langit-langit seakan sedang berbicara dengan seseorang yang hanya ia dengar. Kakek, bimbing aku, karena 5 menit berikutnya akan menentukan segalanya. Dan dengan itu, ia membuka pintu. Perlahan, dengan harapan dan keajaiban menunggu tepat di baliknya. Bayu melangkah perlahan memasuki kamar utama keluarga Prameswara. Begitu pintu terbuka, udara dingin bercampur aroma obat langsung menyambutnya. Aroma yang selalu muncul di ruang di mana hidup dan mati sedang bernegosiasi. Lampu redup menerangi ruangan yang luas itu, menciptakan bayangan-bayangan panjang di dinding. Di tengah ruangan, Tuan Prameswara terbaring sangat lemah. Tubuhnya yang dahulu tegap, kini terlihat ringkih, napasnya tersisa hembusan pendek yang keluar dari selang oksigen. Kulitnya pucat, bibirnya kering, dan mesin monitor di sampingnya menunjukkan garis yang hampir datar, seperti garis kehidupan yang menunggu detik terakhir. Nadine berdiri di ujung ranjang, matanya bengkak dan penuh doa yang tak lagi berwujud kata. Para dokter dan pelayan berdiri di belakang, sebagian menatap sinis, sebagian lainnya dipenuhi rasa ingin tahu yang tak mampu mereka redam. Hanya suara jam antik di dinding yang tetap berdetak. Pelan, perlahan, seperti menghitung waktu menuju batas akhir. Tik, tak, tik, tak. Bayu menunduk hormat di hadapan ranjang itu, lalu membuka tas kain lusuhnya. Dari dalam, ia mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan hijau yang berkilau lembut. Botol itu disegel dengan benang merah tua. Tutup kayunya diukir dengan huruf Jawa kuno, warisan leluhur yang hanya boleh digunakan sekali dalam kehidupan seseorang. Nadine menatap botol itu dengan campuran ketakutan dan harapan. Dokter yang berdiri paling dekat mengerutkan kening. "Apa itu?" tanyanya dengan nada tajam, meski suaranya bergetar oleh rasa penasaran. Bayu menjawab lembut, "Warisan leluhur saya, Dok. Ramuan yang hanya diberikan ketika ajal mendekat, tapi doa belum berhenti." Dokter hampir ingin membantah, tetapi Nadine menatapnya dengan tatapan penuh keyakinan. "Diam, dokter. Kita sudah mencoba segalanya. Sekarang, biarkan cara lain yang bicara." Pelan, Bayu menutup matanya. Ia memegang botol itu dengan kedua tangan, seperti memegang sesuatu yang jauh lebih berharga dari emas. Bibirnya bergetar, melafalkan doa kuno, bahasa yang sudah hampir hilang di telan zaman. Doanya melayang lembut di udara, seperti gumaman dari dunia lain. Suara itu dalam, tenang, namun mengandung kekuatan yang misterius. Begitu ia selesai berdoa, Bayu membuka mata perlahan. Dengan tangan yang mantap, ia meneteskan 3 tetes ramuan ke bibir Tuan Prameswara. Awalnya,
Tidak terjadi apa-apa. 5 detik, 10 detik, 30 detik. Hanya suara jam dinding yang terus berdetak. Dokter mulai gelisah, Paman Ardana menggerutu tidak sabar. Lihat, tidak ada perubahan. Ini buang waktu. Namun Bayu tidak menjawab. Ia menunduk, menempelkan telapak tangannya ke dada Tuan Prameswara. Matanya kembali terpejam dan napasnya menjadi dalam. Dari ujung jemarinya, hawa hangat seperti menyebar perlahan, samar, tetapi cukup kuat untuk dirasakan oleh siapa saja yang berada di ruangan itu. Dan tiba-tiba, bip, 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 suara mesin monitor memecah keheningan. Garis yang tadinya hampir lurus, mulai bergerak naik turun. Nadine menahan napas, matanya membesar. Detaknya, kembali. Gumamnya gemetar. Bayu tetap diam. Tangannya tidak bergerak sedikit pun, seakan ia sedang menurunkan seluruh hidupnya ke tubuh pria tua itu. Di telinga Tuan Prameswara, ia berbisik lembut. Tuan, dengarkan suara anakmu. Masih ada yang menunggu, masih ada yang mencintaimu. Jari Tuan Prameswara, yang tadinya kaku, mulai bergerak kecil. Napasnya terdengar lebih kuat. Dada yang semula hampir tak bergerak, kini naik turun perlahan. Dokter melangkah maju tanpa sadar, wajahnya tercengang. Ini tidak mungkin. Nadine jatuh berlutut sambil menangis terseduh. Ayah hidup, ayah kembali. Semua orang terpaku. Tak ada yang mengerti apa yang baru saja mereka saksikan. Keajaiban bukan hanya dirasakan, tetapi dilihat dengan mata telanjang. Bayu membuka mata perlahan. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia berdiri dengan langkah yang nyaris goyah, namun suaranya tenang ketika berkata lirih. Saya sudah menepati kata-kata saya, Nona, 5 menit untuk 1 nyawa. Ruangan itu tak lagi hanya dipenuhi ketakutan. Kini ada harapan, ada keajaiban, dan ada seorang tukang kebun yang namanya akan menggema di dalam rumah itu untuk waktu yang lama. Waktu seolah berjalan sangat lambat setelah keajaiban kecil itu terjadi. Jarum jam dinding yang menunjukkan pukul 8 malam tampak seperti menari di udara, menghitung setiap detik menuju batas antara hidup dan mati. Seluruh ruangan diliputi aura yang tak bisa dijelaskan, campuran harapan, ketakutan, dan keheningan yang hampir suci. Bayu masih berdiri di sisi ranjang, kedua tangannya menempel kuat di dada Tuan Prameswara. Mata lelaki muda itu terpejam rapat, seperti sedang menyalurkan seluruh sisa tenaga hidupnya. Bibirnya terus bergetar, melafalkan doa kuno yang bahkan tak dipahami siapapun. Namun, doa itu bergema di ruangan, lembut namun kuat, seperti nyanyian dari masa lampau. Detiknya, sudah 200, bisik salah satu dokter dengan suara bergetar, menatap layar monitor dengan mata tak percaya. Garis monitor masih berjuang, bergerak pelan, nyaris datar. Namun di lantai, berlutut di samping ranjang, Nadine memegangi tangan ayahnya yang dingin, air matanya jatuh tanpa henti. Ya Tuhan, kalau Engkau benar mendengar, jangan ambil ayahku, tolong, katanya berkali-kali, suaranya patah, lirih, penuh rasa takut yang menusuk. Tubuh Bayu mulai goyah, tangannya gemetar hebat, keringat dingin membasahi wajahnya. Doa yang ia ucapkan adalah doa berat. Doa yang menuntut bagian dari dirinya sebagai pengganti harapan orang lain. Detik ke-240. Jantung Tuan Prameswara kembali melemah. Monitor mengeluarkan suara datar yang menegangkan itu. Paman Ardana yang sejak tadi menahan diri, melangkah maju dengan wajah merah padam. Cukup, hentikan pertunjukan bodoh ini sebelum ada yang lebih parah, teriaknya. Namun sebelum tangannya menyentuh bahu Bayu, suara Nadine meledak lebih keras dari petir. Jangan sentuh dia, Kamar langsung membeku. Tatapan Nadine seperti nyala api yang siap membakar siapapun yang menghalangi harapan terakhirnya. Itu bukan lagi tatapan seorang wanita yang putus asa, tetapi seorang anak yang berjuang mempertahankan satu-satunya orang yang ia miliki. Detik ke-270. Ruangan sunyi. Hanya terdengar suara hujan menetes di kaca jendela,
Dengan sisa tenaga yang tinggal setipis helai rambut, Bayu mengangkat tangannya. Ia mengusap dahi Tuan Prameswara perlahan, lalu menekan pelipisnya sambil berbisik. "Buka matamu, Tuan. Masih ada yang menunggumu." Detik ketiga Rartasut. Lalu, semuanya terjadi dalam 1 detik yang terasa seperti keabadian. BIP, BIP, BIP. Monitor jantung melonjak. Lampu indikator menyala terang. Garis yang hampir lurus itu kini menari naik turun dengan ritme kuat. Perawat menjerit. Tekanannya naik, detaknya kembali kuat. Dokter yang sejak awal meremehkan Bayu mendekat sambil menatap layar monitor dengan wajah pucat. Ini secara medis tidak mungkin. Nadine terisak kuat, hampir rubuh ke lantai. Ayah kembali hidup. Ia memeluk tangan ayahnya erat, seperti takut keajaiban itu akan hilang jika ia melepasnya. Tuan Prameswara membuka matanya, perlahan, sangat perlahan, seperti seseorang yang baru kembali dari tempat jauh. Napasnya tersengal, lalu teratur. Matanya menyapu ruangan, penuh kebingungan dan kehidupan baru. "Nah, Din," gumamnya pelan namun jelas. Nadine langsung menangis keras, memeluk tubuh ayahnya sambil berulang kali mengucapkan syukur. Dokter-dokter terpaku. Beberapa bahkan menepuk dada mereka sendiri, memastikan apa yang mereka lihat bukan mimpi atau halusinasi. Paman Ardana terdiam, wajah yang tadinya penuh amarah kini berubah pucat, ketakutan, tercengang. Kalah oleh kenyataan, karena tepat di depan mata mereka, tukang kebun sederhana itu baru saja mengalahkan batas ilmu pengetahuan. Bayu melangkah mundur pelan. Tubuhnya hampir runtuh, napasnya pendek, wajahnya pucat seperti kertas. Namun ia tetap tersenyum kecil, senyum yang tulus, penuh kelegaan. Dengan suara serak, ia berkata, "Syukurlah, saya sudah menepati janji saya." Ia menunduk hormat. Lalu ia berjalan keluar kamar dengan langkah pelan dan berat, seperti seseorang yang telah memberikan sebagian nyawanya untuk kehidupan orang lain. Di belakangnya, Nadine menatap punggungnya yang semakin menjauh, dan dalam hatinya, sesuatu mulai tumbuh. Sesuatu yang tak ia pahami, namun ia tahu. Ia tak akan pernah melihat Bayu sebagai tukang kebun biasa lagi. Keesokan paginya, rumah besar keluarga Prameswara yang semalam diselimuti duka mendadak berubah menjadi pusat hiruk-pikuk yang tak pernah dibayangkan siapapun. Matahari belum naik tinggi, namun suara mobil wartawan, kamera, dan mikrofon sudah memenuhi gerbang megah itu. Berita tentang seorang tukang kebun yang menghidupkan kembali seorang konglomerat ternama menyebar lebih cepat daripada angin pagi. Puluhan wartawan berdesakan di depan pagar besi tinggi, mengangkat mikrofon sambil berteriak. Apakah benar seorang tukang kebun menyembuhkan Tuan Prameswara? Apakah ini ilmu hitam atau terobosan medis? Siapa sebenarnya Bayu Pratama? Satpam kewalahan menahan kerumunan, sementara kamera-kamera menyorot tanpa henti seperti mata-mata logam yang haus berita. Di dalam rumah, suasana tidak kalah tegang. Para dokter yang semalam menyaksikan keajaiban itu, kini kembali berkumpul, memeriksa ulang seluruh grafik detak jantung, hasil laboratorium, dan data medis. Galau dan bingung tergambar jelas di wajah mereka. Secara medis, ini mustahil, gumam dokter utama sambil menggeleng tak percaya. Tubuh beliau sudah melewati batas fungsi vital, tapi sekarang semuanya kembali normal. Nadine duduk di sisi tempat tidur ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Tangannya menggenggam tangan sang ayah yang kini hangat, berdenyut, dan hidup. Setiap kali Tuan Prameswara membuka mata dan berbicara pelan, air mata Nadine mengalir tanpa bisa ia hentikan. "Ayah sempat melihat cahaya," ucapnya dengan suara lemah namun jelas. "Dan dari dalam cahaya itu, aku mendengar doa seorang anak muda. Suaranya jujur dan tulus." Nadine memeluk tangan ayahnya erat. Suaranya bergetar. "Itu Bayu ya, tukang kebun yang ayah pekerjakan bulan lalu. Dia yang menyelamatkan ayah." Tuan Prameswara menatap heran, seolah tidak percaya. "Seorang tukang kebun?" Nadine mengangguk sambil menahan tangis bahagia. "Ya ayah, orang yang semua orang remehkan, tapi dialah yang membawa ayah kembali kepada kami.
Sementara itu, jauh dari keramaian, Bayu duduk sendirian di taman belakang, tempat ia biasanya bekerja setiap pagi. Alat-alat kebun tergeletak di sekitarnya, basah oleh embun pagi. Semuanya tampak sama seperti hari-hari sebelumnya, namun udara yang mengelilingi tempat itu terasa berbeda, lebih hangat, lebih hidup. Burung-burung yang biasanya diam setelah hujan, kini berkicau riang seakan merayakan keajaiban yang baru terjadi. Kedamaian itu pecah ketika seorang wartawan berhasil menyelinap masuk lewat samping dan menyorongkan mikrofon ke arah Bayu. "Mas Bayu, bagaimana Anda bisa menyembuhkan Tuan Prameswara? Benarkah Anda memiliki ramuan ajaib? Apakah Anda seorang tabib atau menggunakan ilmu tertentu?" Kamera menyorot wajahnya dari jarak sangat dekat, namun Bayu hanya tersenyum kecil. Nada suaranya tetap lembut dan tenang. "Yang menyembuhkan bukan saya," katanya lirih namun jelas. "Lalu siapa?" Bayu menatap taman yang baru disinari matahari pagi. Doa yang tidak berhenti, dan hati yang tulus. Kadang, itu lebih kuat dari ilmu apapun. Kata-kata itu terekam jelas. Dalam hitungan jam, rekaman tersebut tersebar di seluruh media nasional. Nama Bayu Pratama menjadi topik perbincangan hangat. Ada yang memuja, ada yang mencibir, ada yang penasaran. Tetapi satu hal pasti, seluruh negeri kini tahu siapa tukang kebun ajaib itu. Namun Bayu tidak terpengaruh. Popularitas bukan sesuatu yang ia cari. Ia tetap bekerja seperti biasa, memangkas ranting, menyapu daun, dan menanam bunga. Seolah dunia tidak berubah sama sekali. Ketika Nadine mendatanginya sore itu, langkahnya pelan namun penuh makna. Ia berdiri di dekat Bayu dan berkata, "Kenapa kau masih di sini, Bayu? Dunia luar menunggumu. Kau bisa jadi orang besar sekarang." Bayu menatap mata Nadine. Tatapan itu damai, tanpa ambisi. "Kalau semua orang berlomba menjadi besar," jawabnya lembut, "siapa yang akan menjaga hal-hal kecil agar tetap hidup, Nona?" Kata-kata itu membuat Nadine terdiam. Bukan karena ia tak bisa menjawab, tetapi karena hatinya tiba-tiba bergetar. Sejak hari itu, Bayu tidak lagi hanya menjadi tukang kebun. Ia menjadi seseorang yang kehadirannya membawa harapan baru. Bukan karena ramuan yang ia bawa, tetapi karena kebijaksanaan yang ia tanam. Senja menurunkan cahaya lembut di taman belakang rumah keluarga Prameswara. Langit memerah perlahan, menyisakan warna jingga yang hangat, namun syarat kesedihan yang masih menggantung. Bunga-bunga Kamboja yang beberapa hari lalu layu, kini kembali mekar seakan ikut bernapas bersama kehidupan baru yang muncul di rumah itu. Di bawah cahaya senja itu, Bayu bekerja seperti biasa, memotong ranting, merapikan batang-batang kecil, dan membersihkan dedaunan basah yang menempel di tanah. Namun pikirannya jauh dari pekerjaan itu. Meski wajahnya kelihatan tenang, di dalam dirinya tengah berkecamuk banyak hal, terutama tentang Nadine. Tentang tatapan yang perempuan itu berikan padanya sejak malam, keajaiban itu terjadi. Ia menghela napas panjang. "Aku hanya perantara," pikirnya. "Tuhan yang melakukan sisanya. Tapi, kenapa wajahnya selalu terlintas di kepalaku?" Langkah lembut terdengar di belakangnya. Bayu menoleh. Nadine berdiri di sana. Ia tampak begitu anggun dalam gaun putih sederhana. Rambutnya terurai diterpa angin sore, membuat wajahnya terlihat lembut. Namun, sekaligus tersenyum getir, seolah menahan sesuatu yang sangat berat di dalam hati. "Bayu," panggilnya pelan, hampir seperti bisikan yang takut mengganggu udara. Bayu segera menunduk hormat. "Nona Nadine, apakah ada yang bisa saya bantu?" Nadine melangkah mendekat. Jarak mereka kini hanya satu lengan. Cahaya senja memantulkan kilau air mata yang nyaris jatuh dari matanya. "Ada satu hal yang terus menggangguku sejak malam itu," katanya lirih. Bayu menatapnya dengan hati-hati. "Hal apa itu, Nona?" Nadine menarik napas panjang. Suaranya pecah sedikit. "Janji itu." Bayu terpaku. Janji yang ia dengar jelas, namun ia berharap Nadine tidak mengungkitnya lagi. "Janji yang kuucapkan di depan semua orang." Nadine melanjutkan, nadanya bergetar. "Bahwa kalau kau bisa menyembuhkan ayahku, aku akan menikahimu."
dan separuh hartaku akan menjadi milikmu." Ia menunduk, tidak mampu menyembunyikan rasa malu dan berat yang membebani hatinya. "Dan sekarang ayahku hidup. Janji itu bukan sekadar kata-kata, janji itu nyata." Bayu menatap tanah, lalu perlahan berkata dengan suara lembut yang hampir membelah dirinya sendiri, "Nona, janji itu lahir dari keputusasaan, bukan dari cinta. Saya tidak ingin kau menyesal." Nadine mendongak, menatapnya dengan mata yang penuh kilau air. "Kau pikir aku menyesal karena berjanji pada orang sepertimu?" Bayu terkejut oleh kalimat itu, tapi belum sempat bicara. Nadine tersenyum samar, senyum yang mengandung rasa pedih yang ia sembunyikan bertahun-tahun. "Tidak, Bayu." Suaranya melemah. "Aku hanya takut." "Takut?" Bayu mengulang dengan suara nyaris tak terdengar. Nadine mengangguk pelan. "Aku terlambat menyadari sesuatu." Tangannya gemetar, halus di samping tubuhnya. "Setiap kali aku melihatmu, aku merasa tenang, dan mungkin itu juga bentuk cinta." Bayu membeku. Kata cinta yang keluar dari bibir seorang pewaris kaya raya itu terasa seperti mimpi yang tak seharusnya ia dengar. Ia menunduk dalam-dalam, berusaha menyembunyikan debar jantungnya yang tiba-tiba berlari. "Nona, dunia kita terlalu jauh," katanya pelan. "Langit dan bumi, kaya dan miskin, pewaris dan tukang kebun. Saya hanya ingin menjaga taman ini dan menjaga kehidupan kecil yang tumbuh di sekitarmu. Itu saja." Namun Nadine balas dengan suara lembut, tegas dan jujur. "Tanpa dunia kecilmu, Bayu, dunia besarku tidak akan punya arti. Sunyi, hanya suara burung sore yang pulang ke sarang." "Kau ingin tahu apa yang sebenarnya kurasakan?" tanya Nadine lirih. Bayu menatapnya pelan. "Ya, Nona." Nadine tersenyum pahit, tetapi air matanya jatuh akhirnya. "Aku tidak tahu kapan mulai, tapi sejak malam itu, aku melihatmu bukan sebagai pekerja, tapi seseorang yang Tuhan kirim untuk menyelamatkan keluargaku dan hatiku." Bayu terdiam. Ia tak mampu menjawab karena jujur, hatinya pun bergetar. "Aku akan menepati janjiku, Bayu," ucap Nadine akhirnya. "Bukan karena aku harus, tapi karena aku ingin." Bayu mengangkat kepala perlahan, matanya memantulkan keterkejutan sekaligus kebahagiaan yang ia coba sembunyikan. Namun, sebelum kata apapun keluar dari mulutnya, suara langkah tergesa terdengar. Seorang pelayan datang dengan wajah panik. "Nona Nadine, maaf, Paman Ardana ingin menemui Anda sekarang. Ini soal warisan dan perusahaan." Nadine mengusap air matanya, lalu berkata lembut pada Bayu, "Aku akan kembali, kita belum selesai." Ia berbalik, melangkah pergi. Bayu hanya berdiri diam, memandangi sosok itu menjauh, dan ketika Nadine menghilang di balik dinding rumah, Bayu menggenggam dadanya pelan. Kenapa rasanya janji itu berubah menjadi doa yang ingin aku dengar setiap hari? Keesokan paginya, suasana di rumah besar keluarga Prameswara jauh dari damai. Dari luar, rumah megah itu tampak tenang seperti biasa. Elegan, berwibawa, dan berdiri megah seakan tak pernah terguncang apapun. Namun di dalamnya, badai yang jauh lebih besar dari hujan malam sebelumnya sedang mengamuk. Para pelayan berjalan dengan kepala tertunduk rendah. Langkah mereka hati-hati, seakan takut napas mereka saja bisa memicu ledakan amarah. Karena sejak fajar, Paman Ardana, lelaki yang selama ini hanya menunggu kesempatan, kini sedang memegang kendali sementara atas rumah itu, memanfaatkan kondisi Tuan Prameswara yang masih lemah. Di ruang kerja besar yang dilapisi kayu mahoni, Ardana berdiri di depan meja besar dengan wajah memerah oleh kemarahan. Di hadapannya terbentang surat kabar dan dokumen-dokumen yang menampilkan headline paling kontroversial minggu itu. Tukang kebun ajaib sembuhkan konglomerat. Penemuan baru atau ilmu hitam? Siapa Bayu Pratama? Ardana menepuk meja dengan begitu keras hingga pena, kertas dan bingkai foto bergetar, sebagian hampir jatuh. "Ini memalukan," teriaknya geram. "Nama keluarga kita menjadi bahan olok-olok seluruh negeri. Semua karena dia, tukang kebun itu." Nadine, yang duduk di hadapannya, tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Tatapannya dingin namun tegas.
Tidak ada yang memalukan, Paman. Dunia bersyukur ayah masih hidup. Dan itu semua berkat Bayu. Ardana membanting surat kabar ke meja. Berhenti menyebut nama itu. Aku sudah selidiki asal-usulnya. Dia tidak punya pendidikan medis, tidak punya sertifikat apapun. Dan asal-usulnya tidak jelas. Aku yakin dia menipu kita semua. Tidak. Nadine berdiri. Tubuhnya bergetar. Bukan karena takut, tapi karena menahan marah. Aku melihat dengan mataku sendiri. Aku mendengar detak jantung ayah kembali karena tangannya. Bayu bukan penipu. Cukup, Ardana memotong kasar. Kau terlalu lugu. Dunia tidak sesederhana itu. Lelaki miskin seperti dia akan melakukan apa saja demi harta. Nadine menggigit bibirnya, air mata mulai menggenang. Bukan air mata kelemahan. Bayu menolak harta itu. Dia tidak mengambil apapun. Ardana tertawa sarkastik, dingin dan menyakitkan. Menolak atau berpura-pura menolak agar terlihat suci di mata pewaris tunggal keluarga ini. Saat itu juga, pintu ruangan terbuka. 2 pengawal masuk, mengapit Bayu yang tampak bingung tetapi tetap tenang. Ia berdiri tegak, meski pakaiannya masih lusuh dan penuh debu. Matanya bertemu dengan mata Nadine dan ia menunduk sopan sebelum menatap Ardana. Panggil saya, Pak. Ardana mendekat, tatapannya tajam seperti pisau. Ya, aku ingin tahu satu hal. Apa sebenarnya yang kau berikan pada kakakku malam itu? Racun atau obat? Dan dari mana asal ramuanmu? Bayu menjawab dengan tenang, tanpa keraguan sedikit pun. Ramuan itu warisan keluarga saya, Pak. Ramuan alami. Saya memberikannya untuk menolong, bukan untuk mencari imbalan. Ardana mengibaskan tangan seperti menepis omong kosong. Kau pikir aku percaya? Bentaknya keras. Bagaimana mungkin seorang tukang kebun menyembuhkan penyakit yang bahkan dokter luar negeri tidak bisa? Bayu menunduk sedikit. Suaranya lembut, tapi penuh keyakinan. Kadang yang menyembuhkan bukan tangan manusia, Pak, tapi izin Tuhan. Itu membuat Ardana semakin marah. Cukup, dari hari ini kau dipecat, dan aku tidak ingin melihat wajahmu di rumah ini lagi. Nadine langsung bangkit. Paman, tidak bisa. Ayah yang mempekerjakannya, bukan kau. Selama ayahmu masih lemah dan belum bisa bekerja, aku kepala keluarga, teriak Ardana. Dan sebagai kepala keluarga, aku berhak mengusir siapapun yang aku anggap berbahaya. 2 pengawal mendekat, memegang bahu Bayu. Namun Bayu hanya tersenyum kecil pada Nadine. Tidak apa-apa, Nona. Saya sudah tahu. Waktu saya di sini tidak akan lama. Air mata Nadine jatuh deras. Bayu, jangan pergi. Aku tahu kau tak bersalah. Bayu menatapnya dengan mata lembut yang penuh ketulusan. Kebaikan tidak butuh pembelaan, Nona. Suatu hari, kebenaran akan datang sendirinya. Ia lalu berjalan keluar rumah megah itu dengan langkah pelan namun mantap. Hujan turun lagi, deras dingin. Seolah langit ikut menangis, melihat seseorang yang tulus diusir dari tempat yang tampak megah tetapi rapuh dari dalam. Dari jendela lantai 2, Tuan Prameswara yang baru pulih berdiri diam, memandangi Bayu berjalan menjauh di tengah hujan. Dengan suara hampir seperti bisikan, ia berkata, "Anak itu bukan penipu. Dia, malaikat yang Tuhan kirim untukku." Namun ucapannya tenggelam dalam suara hujan. Dan hari itu, rumah keluarga Prameswara kehilangan cahayanya sekali lagi. Bukan karena kematian, melainkan karena ketulusan telah diusir dari dalamnya. Beberapa minggu berlalu sejak Bayu diusir dari rumah besar keluarga Prameswara. Awalnya, tampaknya semuanya kembali normal. Para pelayan bekerja seperti biasa, kehidupan berusaha berjalan tanpa gangguan. Tetapi perlahan, satu persatu cahaya di rumah itu kembali meredup. Tuan Prameswara memang sempat pulih. Ia bahkan berjalan perlahan di taman. Taman yang dulu dirawat Bayu dengan penuh cinta. Namun, semakin hari, wajahnya kembali pucat, langkahnya melemah, dan sesuatu dari dalam dirinya terasa hilang. Suatu pagi, Nadine terbangun oleh teriakan panik dari kamar ayahnya. Ia berlari secepat mungkin, jantungnya berdegup kencang, dan ketika pintu terbuka, ia melihat ayahnya kejang di atas ranjang. Tubuh besar itu bergetar hebat. Napasnya terputus-putus.
Wajahnya kembali memucat seperti malam ketika maut hampir menjemputnya. "Dokter, cepat!" teriak Nadine histeris. Para dokter yang berjaga datang terburu-buru. Suara perintah saling bersahutan. Obat disuntikan, oksigen dipasang, defibrilator disiapkan. Namun semua itu sia-sia. Detak jantung turun drastis. Napas melemah. Seorang dokter menggeleng tak percaya. "Saya tidak mengerti, Nona," katanya lirih. "Kami sudah lakukan semua perawatan terbaik, tapi tubuh beliau menolak semua reaksi obat, seolah ada sesuatu yang dicabut dari dalam dirinya." Kata dicabut membuat tubuh Nadine bergetar keras. Dicabut. Seperti ada sesuatu atau seseorang yang diambil darinya. Dalam keheningan mencekam itu, satu nama tiba-tiba muncul di benaknya. Begitu kuat, begitu jelas. Bayu. Tanpa pikir panjang, Nadine langsung mengganti pakaian, meraih kunci mobil, dan berlari keluar rumah di tengah malam. Hujan rintik turun, membasahi kaca mobil dan jalanan kota Jakarta yang sepi dan gelap. Sepanjang perjalanan, ia menangis tanpa henti. "Bayu, di mana kau? Jangan biarkan aku terlambat lagi. Kumohon." Beberapa jam kemudian, mobilnya berhenti di ujung jalan desa kecil di lereng perbukitan. Udara dingin menusuk dan gemericik air sungai kecil terdengar dari kejauhan. Di salah satu sudut desa itu, ada sebuah rumah bambu sederhana yang dikelilingi tanaman obat. Cahaya temaram keluar dari dalam rumah. Bau rempah menguar lembut. Nadine mendekat, jantungnya berdegup keras. Ia melihat Bayu di dalam, sedang menggiling rempah di lesung kayu. Wajahnya serius, namun damai. Seakan dunia di dalam rumah kecil itu sangat berbeda dari dunia yang hendak runtuh di luar sana. Nadine mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Tok, tok, tok. Bayu menoleh dan wajahnya langsung berubah terkejut. "Nona Nadine." Tanpa memperhitungkan apapun, Nadine jatuh berlutut di depan pintu bambu itu. Tangisnya pecah. "Bayu, ayahku, penyakitnya kembali. Dokter tidak bisa menolong lagi. Tolong, kumohon, selamatkan dia sekali lagi." Bayu terpaku. Matanya memantulkan rasa sedih dan ragu. "Nona, ramuan itu hanya boleh digunakan sekali," katanya pelan. "Kakekku selalu bilang, tubuh yang diselamatkan oleh ramuan itu tidak boleh kehilangan keseimbangan doanya." Nadine menggeleng cepat. Air mata mengalir deras. "Aku tidak peduli. Kalau doa yang dibutuhkan, aku akan berdoa bersamamu. Kalau harus berkorban, aku akan ikut. Asal ayah hidup, Bayu, kumohon." Bayu menatapnya lama. Lama sekali, seakan ia menimbang seluruh dunia dalam hatinya. Akhirnya, ia menghela napas dalam. "Baik, Nona, tapi perjalanan ini tak mudah. Ramuan baru harus dibuat, dan kemungkinan besar aku harus mengorbankan sesuatu dari diri aku sendiri." "Apapun itu," jawab Nadine tanpa ragu. "Aku akan menanggungnya bersamamu." Bayu menatapnya kali ini bukan sebagai majikan atau pewaris, tapi sebagai seseorang yang hatinya mulai selaras dengan hatinya. "Baik, Nona. Kita berangkat sebelum fajar. Keajaiban tidak datang 2 kali tanpa harga." Subuh yang basah menyelimuti desa, embun menempel di ujung daun. Bayu duduk di depan tungku, mempersiapkan ramuan baru. Cairan hijau itu berubah menjadi biru keemasan, cahaya yang hampir seperti napas bintang. Tapi setiap tetes yang ia buat menguras tenaganya. Pundaknya gemetar, wajahnya pucat. "Kau bisa mati?" tanya Nadine panik. Bayu tersenyum samar. "Tidak mati, mungkin hanya tidur panjang." Nadine menahan tangis, tapi Bayu melanjutkan ramuan itu meski tubuhnya gemetar hebat. Beberapa jam kemudian, mereka kembali ke rumah keluarga Prameswara. Paman Ardana hampir berteriak, tetapi Nadine memotongnya tajam. "Diam! Hanya dia. Satu-satunya harapan kita." Bayu melangkah ke kamar utama. Tuan Prameswara hampir tidak sadar. Monitor jantung hampir datar. Tanpa bicara panjang, Bayu meneteskan ramuan baru itu ke bibir sang tuan. Seperti sebelumnya, waktu berhenti. 5 detik, 10 detik, 30 detik. Lalu, monitor berbunyi. "BIP, bip, bip."
Detak jantung kembali, napas kembali, wajah Tuan Prameswara kembali hangat. Nadine menangis keras, memeluk ayahnya sambil berulang kali memanggil namanya. Namun, saat semua orang bersorak bahagia, Bayu tersenyum kecil dan tubuhnya pelan-pelan roboh ke lantai. "Bayu!" jerit Nadine. Pelayan-pelayan mengangkat tubuhnya. Namun Bayu tidak sadar, nafasnya lemah, wajahnya dingin, dan tubuhnya seakan tertidur dalam keheningan yang sangat panjang. "Bawa dia ke kamar tamu!" teriak Nadine sambil menangis. Jangan biarkan dia sendirian. Hari-hari berikutnya penuh duka dan doa. Bayu tak sadarkan diri selama hari-hari panjang itu. Setiap malam, Nadine duduk di sampingnya. Setiap malam, ia menggenggam tangan Bayu dan berbisik, "Bangunlah Bayu, ayah sudah sembuh, sekarang giliranmu." Di luar jendela, bunga-bunga yang dulu dirawat Bayu bermekaran serentak seakan alam pun menunggu ia bangun. Hingga suatu pagi, hujan turun lembut. Aroma melati memenuhi taman. Bayu membuka matanya perlahan. Cahaya samar menembus daun flamboyan. Burung-burung kecil bernyanyi pelan. Ia terbangun. Bukan di kamar desa, bukan di kamar tamu, tapi di taman yang ia rawat setiap hari. Di sisi kanannya, suara lembut memanggil, "Bayu!" Ia menoleh. Nadine duduk di sampingnya, mengenakan kebaya putih. Matanya lembut dan penuh rasa syukur. "Nona, di mana saya?" tanya Bayu lemah. Nadine tersenyum pelan. "Di taman hatimu sendiri." Bayu bingung. "Nona, bagaimana ayahmu?" "Sudah sehat Bayu," jawab Nadine, matanya berkaca. "Dan itu semua karena kamu." Bayu menunduk. "Saya hanya perantara." Nadine menggeleng. "Kau terlalu rendah hati. Aku tahu tanpamu tak ada keajaiban." Hening turun sebentar. Angin lembut menyapu rambut Nadine, lalu ia berkata dengan suara bergetar, "Aku menepati janjiku, Bayu." Bayu menatap heran. "Janji?" Nadine tersenyum penuh cinta. "Dulu aku berkata, kalau kau bisa menyembuhkan ayahku, aku akan menikah denganmu. Dan kini, aku sadar, bukan hanya ayah yang kau sembuhkan, kau juga menyembuhkan hatiku." Air mata jatuh di pipi Bayu. "Nona, saya tidak punya apa-apa." Nadine menyentuh bibirnya, menenangkan. "Jangan panggil aku Nona lagi. Panggil aku Nadine." Bayu mengembuskan napas dalam, suaranya pecah. "Jika begitu, Nadine, aku tak punya apapun untuk diberikan." Nadine menggenggam tangannya erat. "Kau sudah memberiku segalanya, Bayu, ayahku, dan hatimu yang tulus." Saat itu, Tuan Prameswara muncul dari arah rumah, sudah sehat dan gagah. Ia menatap mereka dengan senyum bangga. "Aku dulu menertawakanmu, Bayu, tapi kini aku sadar, dunia butuh lebih banyak orang sepertimu." Hujan turun, namun mereka tidak beranjak. Di bawah hujan itu, Tuan Prameswara menepuk bahu Bayu. "Aku restui pernikahan kalian." Nadine menangis bahagia. Bayu berlutut rendah, gemetar oleh haru. Dan di antara hujan, bunga Kamboja yang bermekaran, dan doa yang tak terucap, Bayu menggenggam tangan Nadine dan berbisik, "Dulu aku cuma tukang kebun yang menanam bunga, tapi ternyata yang tumbuh adalah cinta." Nadine tersenyum sambil menatap langit yang cerah di balik hujan. "Kau bukan hanya penjaga taman, Bayu, tapi penjaga hatiku." Para pelayan bertepuk tangan di kejauhan. Dan hari itu, di tengah hujan dan keajaiban, tukang kebun miskin itu resmi menjadi suami pewaris konglomerat. Bukan karena ramuan, bukan karena mukjizat, tetapi karena cinta yang tulus. Tidak pernah gagal menumbuhkan keajaiban.